Al-Hikam pasal 6. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dan ijabah. Ridho dengan pilihannya. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberiannya kepadamu, saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan engkau berputus asa, sebab Dia telah menjamin bagimu suatu ijabah pengabulan doa, dalam apa-apa yang Dia pilihkan bagimu, bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Syarah. Doa adalah sebuah bentuk ibadah. Dan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya dan Dia Ta'ala pasti kabulkan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Tanda seorang mukmin sejati adalah, lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang dapat diusahakan oleh tangannya sendiri. Ketika doa yang kita panjatkan seolah tidak mendapat pengabulan dari Allah Ta'ala, di situ terdapat ruang pengetahuan yang kosong yang harus kita cari dan isi. Doa di sini bukan hanya terkait masalah duniawi, tetapi juga termasuk dalam hal spiritual. Misalkan, kita berdoa agar diterima taubatnya dan dibersihkan dari segala dosa. Hakikat setiap doa yang kita panjatkan adalah sebuah refleksi dari objek yang telah Allah siapkan. Tidak serta-merta kita menginginkan sesuatu di dalam hati, kecuali telah ada objeknya. Tanpa objek yang telah Allah sediakan, pada dasarnya setiap orang tidak akan punya keinginan untuk berdoa. Seperti ketika menginginkan sebuah makanan, karena baunya sudah tercium dari jauh. Hanya saja manusia kerap terjebak oleh ketidaksabaran dan waham kesalahan pemikiran tentang dirinya sendiri. Seperti ketika seorang sahabat meminta kepada Rasulullah agar berjodoh dengan seorang perempuan, maka jawaban Rasulullah adalah, sekalipun dirinya dan seluruh malaikat memanjatkan doa maka bila itu bukan haknya dan tidak tertulis di lauh mahfuz pasti tidak akan terlaksana. Keinginannya untuk memiliki jodoh adalah sebuah isyarat akan objek yang telah Allah sediakan, tetapi keinginannya akan perempuan tertentu adalah karena syahwat dan wahamnya yang masih belum surut. Doa membutuhkan pengenalan, ma'rifah, akan Allah dan akan diri sendiri. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi makhluknya, lebih dari seorang ibu mengetahui kebutuhan bayinya. Allah telah berjanji akan mengabulkan doa, sesuai dengan firman-Nya, mintalah kamu semua kepadaku, aku akan mengijabah doamu semua, dan Allah berfirman, Tuhanmulah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri, tidak ada hak bagi mereka untuk memilih. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas baik, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Karena itu bila Tuhan yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana memilihkan untuknya sesuatu, hendaknya rela dan menerima pilihan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Walaupun pada lahirnya pahit dan menyakitkan rasanya, namun itulah yang terbaik baginya. Karena itu bila berdoa, kemudian belum juga terkabulkan keinginannya, janganlah terburu-buru putus asa. Firman Allah, dan mungkin jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan mungkin jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ketika mengartikan ayat ini, sungguh telah diterima doamu berdua, Musa dan Harun alaihi salam, yaitu tentang kebinasaan Firaun dan tentaranya, maka hendaklah kamu berdua tetap istiqomah, sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa, dan jangan mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Quran Surat Yunus ayat 89. Maka terlaksananya kebinasaan Firaun yang berarti setelah diterima doa Nabi Musa dan Harun alaihi salam selama, sesudah 40 tahun lamanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pasti akan dikabulkan doamu selama tidak terburu-buru serta mengatakan, aku telah berdoa dan tidak diterima. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada orang berdoa, melainkan pasti diterima oleh Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampuni sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus silaturahim. Syekh Abu Abbas Al-Mursi ketika ia sakit, datang seseorang membesuknya dan berkata, semoga Allah menyembuhkanmu, afakalahu. Abu Abbas terdiam dan tidak menjawab. Kemudian orang itu berkata lagi, Allah yu'afika. Maka Abu Abbas menjawab, apakah kamu mengira aku tidak memohon kesehatan kepada Allah? Sungguh aku telah memohon kesehatan dan penderitaanku ini termasuk kesehatan. Ketahuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kesehatan dan ia berkata, selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku, dan kini masa putusnya urat jantungku. Abu Bakar As-Siddiq memohon kesehatan dan meninggal terkena racun. Umar bin Khattab memohon kesehatan dan meninggal dalam keadaan terbunuh. Utsman bin Affan memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Ali bin Abi Thalib memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Maka bila engkau memohon kesehatan kepada Allah, mohonlah menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah untukmu, maka sebaik-baik seorang hamba ialah yang menyerahkan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhannya, dan meyakini bahwa apa yang diberikan Tuhan kepadanya, itulah yang terbaik walaupun tidak sejalan dengan nafsu syahwatnya. Dan syarat utama untuk diterimanya doa ialah keadaan terpaksa kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Quran Surat An-Naml ayat 62. Keadaan terpaksa atau kesulitan itu, apabila merasa tidak ada sesuatu yang diharapkan selain semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dapat membantu lagi baik dari luar berupa orang dan benda atau dari dalam diri sendiri. Al-Hikam Pasal 7. Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya basirah dan cahaya sir. Jangan meragukan janji Allah. Janganlah karena tiadanya pemenuhan atas apa-apa yang dijanjikan, padahal telah jatuh waktunya, membuatmu ragu terhadap janjinya, agar yang demikian itu tidak menyebabkan basirahmu buram dan cahaya sirmu padam. Syarah. Dalam Al-Quran, ada sebuah hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya Siti Sarah. Ibrahim alaihi salam senantiasa berdoa agar dikaruniai keturunan, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 100. Robi habli minas solihin. Tatkala datang dua malaikat yang memberi kabar gembira akan lahirnya Ishak alaihi salam, Siti Sarah digambarkan, tersenyum keheranan, Quran Surat Hud ayat 72-73, atau, memekik. Quran Surat As-Sariyat ayat 29. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya, dicurahkan atas kamu, hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Quran Surat Hud ayat 72-73. Berkata Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmatnya, kecuali orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Hijr ayat 54-55. Keraguan kita akan janji Allah, sesungguhnya adalah tanda dari kelemahan tauhid, sehingga membuat basirah menjadi buram dan cahaya sir rahasia-rahasia menjadi padam. Keraguan adalah sesuatu yang berbahaya dalam jalan suluk. Dalam kisah Siti Hajar, hal tersebut telah membuat kelahiran Ishak tertunda sebagai sebuah hukuman karena bersitan keraguan akan janji Allah. Mengenai basirah, seperti telah dibahas dalam pasal-pasal sebelumnya, lihat Al-Hikam pasal 5, adalah cahaya untuk melihat al-haq pada segenap ufuk alam semesta.
Adapun cahaya sir merupakan cahaya yang akan menampakkan jati diri setiap insan. Rahasia tentang hakikat diri kita, qada dan qadar, misi hidup, hanya bisa ditampakkan dengan cahaya sir Allah. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui kapankah Allah akan menurunkan karunia dan rahmatnya, sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia menduga, mungkin telah tiba saatnya, padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya, maka bila tidak terjadi apa yang telah diduganya, hendaknya tidak ada keraguan terhadap kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terjadi dalam sulhul perdamaian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpinya kepada sahabatnya, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk ke kota Makkah dan melaksanakan ibadah umroh dengan aman dan sejahtera. Mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebut dalam surah Al-Fat. Allah berfirman, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Quran Surat Al-Fat ayat 27. Sehingga ketika gagal tujuan umroh karena ditolak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penanda tanganan perjanjian sulhul perdamaian Hudaybiyah, yang oleh Umar dan sahabat-sahabat lainnya dianggap sangat mengecewakan. Maka ketika Umar radhiyallahu anhu mengajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku hamba Allah dan utusannya dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Firman Allah, dalam menghadapi ujian dari Allah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Al-Hikam Pasal 8. Bismillahirrahmanirrahim. Amal, berserah diri dan marifat. Ketika Allah membuka pintu perkenalan. Ketika Dia membukakan bagimu suatu wajah pengenalan, maka jangan engkau sandingkan hadirnya pengenalan itu dengan sedikitnya amal-amalmu, karena sesungguhnya Dia tidak membukakan pengenalan itu bagimu kecuali bahwa Dia semata-mata menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya suatu pengenalan itu semata-mata Dia yang menginginkannya atasmu, sedangkan amal-amal itu semata-mata suatu hadiah dari engkau kepadanya, maka tidaklah sebanding antara apa-apa yang engkau hadiahkan kepadanya dengan apa-apa yang Dia inginkan untukmu. Syarah. Ada rahasia yang sangat halus di balik kalimat-kalimat Ibnu Athaillah dalam pasal ini. Ibnu Athaillah bukan hendak mengatakan bahwa amaliyah tidak berarti, karena itu adalah tanda kepatuhan kepadanya. Namun ada persoalan yang lebih besar dari itu yang harus dimiliki setiap pejalan suluk. Ketika Allah membuka wajah pengenalan, maka yang Dia anugerahkan kepada seorang hamba adalah dirinya, eksistensinya, bukan semata perbuatannya, karunia-Nya, atau surganya. Maka tidaklah sebanding ketika Allah menyerahkan seluruh dirinya untuk dikenali, sementara seseorang hanya menyerahkan amal perbuatannya, bukan dirinya. Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk senantiasa berdoa pada setiap pagi dan petang. Wahai Zat yang Maha Hidup dan Maha Berdiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan.
Perbaikilah urusanku seluruhnya, dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekejap mata. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Al-Hakim. Dalam hadits yang lain dikatakan, Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kuharapkan. Maka janganlah engkau serahkan aku kepada diriku meski sekejap mata, dan perbaikilah urusanku seluruhnya. Sungguh tidak ada Tuhan selain engkau. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Bahwa kebanyakan manusia mengandalkan urusannya kepada dirinya, kepintarannya, amal perbuatannya. Dan sangatlah sedikit manusia yang menginginkan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sementara dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebaik-baik agama seseorang adalah yang aslama wajahu, menyerahkan wajahnya, seluruh eksistensinya, seluruh jiwa raganya, hidup dan matinya, hanya kepada Allah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang dia pun seorang yang ihsan dan mengikuti mila Ibrahim yang lurus. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Marifatullah atau mengenal kepada Allah, itu adalah puncak keberuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak perlu pedulikan berapa banyak amal perbuatanmu, walaupun masih sedikit amal kebaikanmu. Sebab marifat itu suatu karunia dan pemberian langsung dari Allah, maka sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku memuji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada orang lain, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula, dan ia boleh memperbarui amal, sebab yang lalu pasal 9. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan amal, bahwa ahwal dan warid. Ahwal akan menentukan amal. Beragamnya jenis amal-amal itu disebabkan oleh beragamnya warid-warid atau yang turun pada ahwal-ahwal hambanya. Syaratnya, warid adalah terminologi suluk yang banyak ditemukan dalam Al-Hikam. Makna sederhana warid adalah karunia Allah yang turun kepada seorang hamba. Proses turunnya warid terkait dengan persiapan kolab, dalam hal ini adalah kadar ahwal si hamba. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman, tidak dianugerahkan al-hasanah itu melainkan kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Fussilat ayat 35. Dalam ayat di atas, sabar adalah ahwal si hamba, dan al-hasanah yang dianugerahkan merupakan warid yang Allah karuniakan. Namun dalam pasal ini Ibnu Athaillah tidak hanya berbicara tentang ahwal dan warid, namun juga berbicara keterkaitan antara warid dan amal. Bahwa warid yang diterima seorang hamba terkait dengan amal hamba tersebut. Amal yang dimaksud di sini adalah berupa amal yang khusus, yakni amal atau dharma yang terkait dengan misi hidup atau jati diri seseorang. Haruslah dipahami bahwa jati diri setiap manusia adalah unik dan berbeda. Suatu warid yang Allah karuniakan kepada seorang hamba pasti akan mengungkap jati diri hamba tersebut. Seorang nabi, seorang rasul, seorang wali, seorang mursyid, seorang raja, seorang ilmuwan, masing-masing memiliki amal-amal yang khusus terkait jati dirinya. Misalkan seorang hamba yang jati dirinya sebagai mursyid, maka akan dikaruniai warid berupa pengetahuan atau kemampuan untuk membimbing murid-muridnya. Dalam pandangan tasawuf, hal diartikan sebagai pengalaman rohani dalam proses mencapai hakikat dan makrifat. Hal merupakan zauk atau rasa yang berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan makrifatullah, pengenalan tentang Allah, tanpa hal tidak ada hakikat dan tidak diperoleh makrifat. Ahli ilmu membina makrifat melalui dalil ilmiah tetapi ahli tasawuf bermakrifat melalui pengalaman tentang hakikat. Sebelum memperoleh pengalaman hakikat, ahli kerohanian terlebih dahulu memperoleh kasyaf yaitu terbuka kegoiban kepadanya. Ada orang mencari kasyaf yang dapat melihat makhluk gaib seperti jin. Dalam proses mencapai hakikat ketuhanan kasyaf yang demikian tidak penting.
Kasyaf yang penting adalah yang dapat mengenali tipu daya syaitan yang bersembunyi dalam berbagai bentuk dan suasana dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai ahli kasyaf yang paling unggul hanya melihat Jibril alaihi salam dalam rupanya yang asli 2 kali saja, walaupun pada setiap kali Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rupa yang berbeda-beda, Rasulullah tetap mengenalinya sebagai Jibril alaihi salam. Al-Hikam Pasal 10. Bismillahirrohmanirrohim. Cahaya ikhlas. Ruhnya amal yaitu ikhlas. Amal-amal itu semata bentuk-bentuk yang tampil, adapun ruh-ruh yang menghidupkannya adalah hadirnya sir ikhlas cahaya ikhlas padanya. Syarah Al-Kisah, suatu hari saat Rasulullah alaihi salatu wasalam sedang berkumpul dengan beberapa sahabatnya, datanglah seorang wanita kafir membawa beberapa biji buah jeruk sebagai hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dengan senyuman gembira. Lalu mulailah jeruk itu dimakan oleh Rasulullah dengan tersenyum, sebiji demi sebiji hingga habislah semua jeruk tersebut. Maka ketika wanita itu meminta izin untuk pulang, maka salah seorang sahabat segera bertanya mengapa tidak sedikit pun Rasulullah menyisakan jeruk tadi untuk sahabat lainnya. Rasulullah pun menjawab, tahukah kamu, sebenarnya buah jeruk itu terlalu asam sewaktu saya merasakannya pertama kali. Kalau kalian turut makan, saya takut ada di antara kalian yang akan mengernyitkan dahi atau memarahi wanita tersebut. Saya takut hatinya akan tersinggung. Sebab itu saya habiskan semuanya. Akhlak yang agung seperti ini tidak dapat dipoles di permukaan, tetapi semata-mata karena ada cahaya ikhlas yang sudah tertanam di dalam hati. Sikap dan perilaku adalah cerminan hati. Dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah, lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku, yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku." Hadits qudsi. Sir secara bahasa artinya adalah rahasia. Secara hakikat sir adalah cahaya khusus yang Allah berikan kepada seorang hamba yang Dia cintai, sebagaimana diungkap dalam hadits di atas. Tidak ada amal-amal yang agung dapat tegak kecuali Allah telah menanamkan ruh berupa cahaya ikhlas yang dapat menghidupkan amal tersebut. Sebagaimana akhlak-akhlak yang tinggi yang ditampilkan oleh para nabi, rasul serta hambanya yang Dia cintai adalah karena ada ruh-ruh yang menghidupkannya, dan itu berupa sir cahaya ikhlas yang menyala di dalam hati. Amal ialah geraknya badan lahir atau hati. Amal itu digambarkan sebagai tubuh, jasad, sedangkan ikhlas itu sebagai ruhnya, yakni, badan tanpa ruh berarti mati. Amal lahir atau amal hati itu bisa hidup hanya dengan adanya ikhlas. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ikhlas kepadanya. Az-Zumar ayat 2. Imam Hasan al-Basyari berkata, aku pernah bertanya kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu an tentang ikhlas. Beliau menjawab, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikhlas itu apa? Beliau menjawab, aku pernah menanyakan tentang ikhlas itu kepada malaikat Jibril alaihi salam dan beliau menjawab, aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Allah Rabbul Izzah, dan ia menjawab, ikhlas ialah rahasia di antara rahasia-rahasiaku yang kutitipkan di hati hambaku yang aku cintai. Ikhlas itu berbeda, bertingkat sesuai dengan perbedaan orang yang beramal. Keikhlasan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan amal perbuatan itu telah bersih daripada riya, yang nampak ataupun yang tersembunyi, sedang tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya, dan supaya diselamatkan dari nerakanya. Keikhlasan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beramal hanya karena mengagungkan Allah, karena hanya Allah zat yang wajib diagungkan, tidak karena pahala atau selamat dari siksa neraka. Sayyidah Robiah Al-Adawiyah bermunajat pada Allah, ya Allah, saya beribadah kepadamu bukan karena takut nerakamu, dan juga tidak karena cinta dengan surgamu. Perkataan ini masih menganggap dirinya yang beribadah atau mengaku bisa beribadah. Keikhlasan orang-orang yang sudah marifat kepada Allah. Mereka selalu melihat kepada Allah, gerak dan diamnya badan dan hatinya itu semua atas kehendak Allah. Mereka tidak merasa kalau bisa beramal, kecuali diberi pertolongan oleh Allah, tidak sebab daya kekuatan dirinya sendiri.
Al-Hikam Pasal 11. Bismillahirrohmanirrohim. Kuburlah eksistensimu. Hati-hati dengan keterkenalan. Kuburlah wujudmu, eksistensimu, di dalam bumi kerendahan, ketiadaan, maka segala yang tumbuh namun tidak ditanam, dengan baik tidak akan sempurna buahnya. Syarah. Secara bahasa, al-humul artinya adalah kosong, lemah, bodoh, tidak aktif, tidak dikenal, yang dalam pasal ini bermakna, kerendahan, atau ketiadaan. Sementara wujud atau eksistensi manusia pada dasarnya ingin diakui, dikenal, masyhur, terpandang, paling hebat, dan semacamnya. Dalam istilah psikologi, manusia diatur oleh ego yang ada dalam dirinya. Bersuluk pada dasarnya adalah proses menumbuhkan jiwa. Adapun jiwa bagaikan pohon yang tumbuh, jiwa harus ditanam dan dirawat agar dapat tumbuh dan berbuah dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-Nya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Kita tidak akan mampu mengenal siapa diri kita, buah takwa apa yang harus kita hasilkan, kecuali Allah memberi petunjuk dan perlindungan. Selama ini ego diri kita yang mengatur siapa diri kita dan apa yang kita inginkan, sementara Allah lah yang lebih mengetahui diri kita yang sesungguhnya. Dalam pasal ini, Ibnu Athaillah mengungkap sebuah kunci agar kita dapat menghasilkan buah takwa yang sempurna, yakni dengan mengubur eksistensi kita, ego kita, dalam bumi ketiadaan. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seorang yang beramal, daripada menginginkan kedudukan dan terkenal pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan memuliakannya, dan barang siapa yang sombong, Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, tidak benar tujuan kepada Allah, siapa yang ingin terkenal. Ayub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu berkata, demi Allah tidak ada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah, melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Mu'az bin Jabal berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedikit riya itu sudah termasuk syirik, dan barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka telah memusuhi Allah. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa yang tersembunyi tidak terkenal, yang bila tidak ada, tidak dicari, dan bila hadir tidak dipanggil dan tidak dikenal. Hati mereka bagai pelita hidayat, mereka terhindar dari segala kegelapan dan kesukaran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah bersabda, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sholat bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka pagi-pagi aku salat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap tinggal di majelis setelah orang-orang pada pulang. Tiba-tiba ada seorang budak hitam berkain compang camping datang berjabat tangan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu wahai Rasulullah? Jawab Nabi, ya benar. Ia seorang budak dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa engkau tidak membeli dan memerdekakannya wahai Nabi Allah? Jawab Nabi, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian, sedangkan Allah akan menjadikannya seorang raja di surga. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka, dan ini salah seorang raja dan terkemuka. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mengasihi, mencintai makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempes perut kecuali dari hasil yang halal, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak akan diterima, bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak dihiraukan, bila sakit tidak dijenguk, bahkan ia meninggal tidak dihadiri jenazahnya. Para sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami wahai Rasulullah salah seorang dari mereka. Jawab Nabi, Uwais Al-Qarni, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, tingginya agak sedang dan selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran, tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit, andaikan ia bersungguh-sungguh memohon sesuatu kepada Allah pasti diberinya. Di bawah bahu kirinya berbekas. Wahai Umar dan Ali, jika kamu bertemu padanya,
maka mintalah kepadanya supaya memohonkan ampun untukmu.